Oke, oke. Oh, ada Pak KC. Shalom Pak KC. Saya mengikuti, ya Pak KC, salam kenal. Tapi saya selalu mengikuti di zaman waktu di komalnya Pak Manu Bulu, zaman ditutup ya Pak KC. Saya selalu mengikuti, ya. Itu sampai kejadian itu ya. Tapi puji Itulah Tuhan, ya mereka. sekarang saya sudah bebas merdeka. Amin, puji Tuhan. Saya pegang. Ya, karena Pak Kaci sudah kelihatan, ini karena saya juga kepingin Pak Kaci selalu membawakan firman, memberitakan Injil kebenaran. Ya, iya, karena yang ini Pak Kaci ya dilihat ini kan, sekarang kejadiannya kan kalau yang kelihatan-kelihatan gitu kan, ya saya berdoa Pak Kaci tinggal sama di daerahnya Abi aja, biar semakin lantang. Kalau di sini rada susah Pak Kaci. Ya karena kita menghadapi setan sama iblis. Ya, lanjut Pak Kaci. Iya, Abi izinkan waktu saya kapan? Sekarang apa kapan? Ya, boleh silakan. Baik. Terima Lepas kasih. aja topinya Pak KC, kan udah hitam rambutnya. Oh iya. Jadi Abi kemarin Yuli habis ketemu sama Pak KC, Yuli bilang, Abi aja usia segitu masih hitam rambutnya, Pak KC juga semir dong rambutnya biar bisa. Aduh, ada pemaksaan yang nyata kemarin itu, dipaksa. Ini gatal sekarang. Hah? Gatal sekarang. Wah udah kalau gatal dibotakin aja Pak KC. Pating kermon. Itu ya teman. Oke, selamat pagi teman-teman. Salam sejahtera semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Utamanya di room Abi Saipudin ya. Itu. Jadi saya ini kangen ya dengan teman-teman yang ingat saya, yang masih mengenang saya akan menyapa, dan bagi saya tidak ada perbedaan selama orang itu bertuhan kepada Yesus, apapun denominasinya, itu bagi saya MKC, tidak ada masalah. Pak KC suaranya kecil. Oh kecil, sekarang udah gede ya. Udahlah. Oke. Jadi apapun denominasi gereja, bagi MKC selama bertuhan kepada Yesus itu adalah saudara dan keimanan, saudara keimanan. Ya, saya tidak melihat dari sisi denominasinya. Naikin lagi, itu volumenya kurang. Iya kurang gede volume mic-nya Pak KC. Oh, volume mic ya. Lu. Teman-teman juga yang di Komal ini kalau punya berkat boleh dibagi-bagi ke Abi, ke Pak KC. Kasihan, iya. Volume udah gede nih, udah gede banget kok. Kok kecil banget ya? Kecil voice-nya. Oh kecil, tak dulu, saya bluetooth dulu ya. Bluetooth dulu ya. Kalau di bluetooth kayaknya gitu. Nah itu dia. Ada jelas sekarang? Udah. Nah, yang gede ya. Bluetooth, pakai Bluetooth. Kumis saya bagus ya. Tuh. Matiin ekonya matiin Pak KC. Echo-nya matiin, begitu ya. Ya. Mana, teman? Udah lebih jelas, lebih clear. Nah, Bagus Pak KC. bagus. Wah, Abi udah capek dari pagi kayaknya ya. Ini udah dari mulai jam berapa nih, Bi? Baru buka Komal tadi, nggak apa-apa, maju terus. Puji Tuhan. Berarti Baru aja. iya.
Iya, kita sesama pengikut Yesus, kita harus bersatu saling mendukung. Ya, kalau sama pengikut Yesus saling menjatuhkan, itu timbulnya polemik. Dan apa, ya mau cari apa sebenarnya? Prinsip kita hanya mengemban amanat agung itu, mengabarkan Injil ke dalam makhluk. Ya, teman-teman yang ada di room ini, Bu Maisa, Ibu siapa itu, Julio, juga Jo, Abi, Yuli, Bu Amo. mana Bomo? Iya, Omo, Ibu Omo, salam dari MKC, dari Tuhan Yesus juga. Kita hidup ini harus memuliakan nama Yesus, bukan memuliakan diri sendiri. Makanya MKC mah santai aja, mau diapain ke, direndahin emang udah rendah, dihinakan memang mantan hina. Orang terhina itu orang yang di kampus biru. Ya terima apa adanya. Terima, pengalaman itulah pendidikan yang paling bagus. Pendidikan yang paling bagus adalah penderitaan. Orang pernah menderita, orang pernah terluka, orang punya cerita. Tanpa terluka, tanpa cerita. Jadi kalau ingin punya cerita harus terluka. Cuman ceritanya tentang apa dulu? Makasih Abi, bunganya. Abi udah banyak bunga ya Bi. Iya. Iya Bi, kasih bunga ke giliran ke saya dibantu. Ya. Jadi pendidikan yang paling utama itu adalah penghinaan. Orang pernah dihina, sakitnya minta ampun. Kalau dipikir secara manusia, kamu kan mantan di sana, katanya gitu. Orang terhina di lingkungan masyarakat. Ya, saya akui karena saya mengalami. Tapi itu adalah rencana Tuhan yang harus kita jalani supaya kita punya cerita, punya pengalaman. Contoh saya sedikit akan kesaksian ya. Saya ditangkap, mulai dibawa ke baris krim oleh napi lain, dikeroyok saya. Itu kan pengalaman saya, cerita. Cuman di situ ada mujizat Tuhan yang saya terima. Saya dikeroyok babak belur, tapi heran nggak merasa sakit. Itu mujizat yang pertama. Mujizat yang kedua, di baris krim itu saya dikasih makan kotoran manusia. Mujizat apa yang diterima pada kejadian itu? Saya tidak mencium rasa bau kotoran manusia. Jadi seolah-olah saya makan lumpur. Benar, serius. Jadi saya bersihkan itu, orang lain pada kabur keluar, bau katanya pada keluar. Oh haleluya, kata saya, cara Tuhan menghentikan orang yang nyiksa saya. Begitu. Jadi dihentikan oleh Tuhan dengan cara itu. Memang sih menurut manusia, terima kasih Fabili bunganya. Menurut manusia dia masih akal. Tapi bagi Tuhan punya rencana, itu
mujizat yang saya alami. Itu cara Tuhan. Jadi kalau ada cara Tuhan yang tidak masuk akal, biarkanlah mengalir. Karena kita kadang-kadang tidak tahu rencana Tuhan. Terima kasih kacamatannya ya. Mengalir saja kita hidup jalani. Saya sudah mengalami lumpuh, perut buncit, udah diyasinin, didoain, udah diruqyah biar kaca cepat mati. Kalau yang lain yang mati satu kamar itu. Aduh. Tapi ada saya terkesan teman saya si Hendra namanya, Bang Banjar. Itu sudah saya bina terus ngobrol, saya bilang kalau saya orang Kristen itu kalau berdoa itu kepada Yesus. Jadi minta apapun kepada Yesus kata saya. Dia ngikutin. Tuhan Yesus minta tisunya dong ke saya. Pasti sebungkus. Tuhan Yesus minta plastiknya dong. Pasti plastik buat dia ngeluarin dahak dan sebagainya. Muntah dan sebagainya. Nggak lama dia kayaknya ada 4 bulan ya ke kamar dengan saya di klinik itu, meninggal dia gitu. Nah ketika saya keluar bebas itu kepala rupam di Ciamis itu geleng kepala. Heran katanya, si Aceh udah dianggap paling duluan mati, malah sehat lagi sampai keluar, sampai bebas. Ilmunya kuat banget Aceh katanya. Saya bilang bukan saya yang kuat, tapi di dalam hati saya ada Yesus yang memelihara saya. Begitu, itu mau keluar itu. Saya bilang Yesuslah yang pelihara saya. Nyata kan saya hidup lagi. Yang tadinya sudah tinggal tulang dibungkus kulit. Ya inilah kemuliaan Tuhan yang saya bagikan kepada teman-teman. Terima kasih juga kepada para pendoa syafaat yang mendoakan saya selalu. Yang sampai doa puasa. Ada juga cerita. Saya doain Bapak sampai 2 puasa, katanya sampai waktu ngunjungin ke rumah sakit. Saya memang dirundung sakit dari mulai diputus, sakit-sakitan terus. Tapi memang itulah cara Tuhan agar saya tidak dicampurkan dengan kamar napi lain. Seperti itu. Jadi saya dari mulai masuk isolasi, terus 1,5 tahun setelah lumpuh selesai udah mulai bisa pakai kursi roda, dipindahin ke klinik. Di klinik saya 2,5 tahun. Jadi 1,5 tahun sama 2,5 tahun 4 tahun persis. Enggak, ketang 3 tahun lah jumlahnya. Yang 10 bulan itu di kamar manula. Saya dimasukkan ke kamar manula di situ. Dan di kamar itu ada teman saya yang dulu teman sebelum percaya Yesus. Saya waktu masih belajar, ada teman yang suka ngeliwat bareng, cuma beda kamar dengan saya. Kalau saya dulu di Manonjaya itu di kamar 2 di atas, dia kamarnya di bawah. Nah, dia cerita, ini Osman Tea ya yang pernah dulu sering meliwat. Lah iya, saya bilang kamu kan suka yang nyuciin kastrolnya itu. Iya katanya. Terus kamu ngapain ke sini? Ya salah anak kecil. Oh, enye. Iya, anak enye katanya. Nah itu banyak banget sekamar enye. Lebih dari 20 orang. Yang nggak enye cuma saya. Gitu. Itu waktu baru masuk kamar itu serem. Wah diancam. Orang Kristen 1 orang katanya. Kalau macam-macam kita bunuh. Waduh, ngeri loh.
Tapi setelah seminggu, 2 minggu kemudian saya kasih tiap pagi saya pesan singkong goreng bagi kerpes satu baskom habis begitu. Jadi saya naburnya dengan cara gitu aja, nabur. Ada satu orang yang udah yakin banget, nanti Pak keluar kunjungi rumah saya ya, alamat saya ini. Kasih alamatnya, saya datangin ke sana. Gimana, udah siap? Siap Pak. Dengan keluarga? Iya. Mau percaya? Iya. Ya udah. Apaan lo? Kita ke Jakarta. Gitu. Jadi diajak ke Jakarta. Kalau daerahnya kan nanti kurang aman dia. Ya, kalau udah siap semuanya, nanti kita di Jakarta aja. Kolam renang, saya bilang gitu, banyak air. Waktu di dalam nggak bisa, saya cuma itu aja. Metode nginjilnya juga kasih makanan, gitu. Mereka kasih makanan. Yang nggak punya gigi, sikat gigi saya kasih. Yang nggak bisa bayar kamar, iuran kamar saya bayarin. Itu aja metode saya penginjilan. Jadi di situ dikenal orang, kok kecil nggak habis ya duitnya. Tiap hari saya 250.000 habis itu. Belum rokok wah banyak jualan rokok. Saya nggak merokok tapi sering beli rokok ke kantin. Rokok satu bungkus itu 55.000 Marlong. Jarum coklat 25.000, 35. Kemudian kemarin ganti dengan koperasi jadi harganya 25 jarum coklat. Tapi saya nggak apa-apa, itu tetap aja mereka yang suka merokok saya berikan. Nah dengan amal itulah mereka jadi berbaik kepada saya, bantu menyupport. Saya lagi nggak kuat bangun, digotong sama mereka ke air mandi gitu. Begitu teman, itulah kesaksian yang saya alami. Jadi mengalami kelumpuhan, tapi saya selalu ingat Tuhan Yesus mampu menyembuhkan orang lumpuh. Kalau memang saya belum waktunya pulang, saya bilang sembuhkan Tuhan. Puji Tuhan, sekarang bisa menyapa teman-teman saya, viewer saya dimanapun berada lewat TikTok ini. Jadi ketemu dengan saya itu reunian lah. Bisa nyapa Abi juga gitu. Ya terima kasih Abi sudah ngajak saya masuk, diberi kesempatan waktu. Semoga ya room ini diberkati Tuhan selalu dan tetap eksis dalam pelayanan. Oke. Injil Kristus. Makasih. Sekarang tanya jawab. Saya yang memimpin tanya, nanti Pak Kace jawab. Apa tuntutan utama jaksa kepada Pak Kace dulu yang dituduhkan? Iya. Kalau menurut tuntutan yang pertama itu menista agama. Nah, pasal 28. Tapi setelah membuktikan ayat-ayat dan hadis-hadis, ayat Al-Quran dan hadis-hadis, juga disaksikan oleh Ketua MUI bahwa itu ada ayatnya, dan saya dicoba dites, tidak masuk ke penistaan. Jadi masuknya ke Undang-Undang ITE. Yang kejar adalah pembuatan berita bohong di dunia maya, gitu, sehingga menimbulkan gejolak demonstrasi itu. Nah itu tiga Aceh. Jadi saya tidak menista agama. Penonton di bawah, saya adalah koordinator yang menangani kasus Pak Kace. Saya yang memilih para
paralegalnya itu, yaitu pengacaranya, saya pilih Kamarudin Simanjuntak dan Martin dan anaknya Pak Kace. Jadi 3 orang sebenarnya, 4 orang ditambah lagi pengacara itu. Untuk Anda ketahui, ya saya berperang habis-habisan dulu itu. Bagaimana saya mengganyang orang yang menganiaya Pak Kace. Ada 5 orang yang menganiaya, memegang badannya, kemudian memukulnya. Saya tahu namanya, tetapi hanya satu yang pasang badan, Jenderal Bintang 2 itu, yang memang akhirnya terbukti dan ditambah hukumannya menjadi 7 bulan. Nah, saya bermusuhan dengan polisi, saya bermusuhan dengan jaksa di Ciamis. Saya yang menangani dan penonton YouTube saya mengumpulkan banyak uang waktu itu untuk membantu Pak Kace. Membantu istrinya mengontrakin rumah dan juga untuk segala kegiatan 3 orang pengacara ini, itu semua saya buka satu rekening khusus. Jadi kalau ada seperti Rudy Yohanes dan Paul Zhang yang menuduh saya untuk mengembalikan uang KC, itu saya tahu semuanya. Dan juga saya kembalikan sisa uang sebelum saya ke Amerika itu kepada istrinya Pak KC. Dengan istri saya yang mengembalikan uang itu sampai saya terbang dengan istri saya ke Amerika. Itu yang Anda harus tahu semuanya sehingga tidak terjadi ngomong apa. Saya adalah orang yang jujur, sejujur-jujurnya. Jadi begitu. Kemudian pertanyaan kedua, Pak Kace. Berapa tahun tuntutan jaksa waktu itu dan berapa vonisnya? Baik, Bi. Karena pelanggaran saya Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1946 pasal 14 ayat 2 bahwa saya dituntut 10 tahun penjara tapi non subsidiar murni gitu, Bi. Nah, kemudian diajukan lagi oleh Pak Kamarudin, yaitu banding ke Pengadilan Tinggi, Kejaksaan Tinggi ke Kejati. Turunlah jadi 6. Ke 6, jaksa itu lagi naik lagi, minta dipulihkan lagi. Tapi dipertimbangkan oleh Mahkamah Agung, akhirnya saya jadi 8. Ya, itulah hukum di Indonesia yang berat sebelah. Padahal tujuan dari penistaan agama pasal itu melindungi ketertiban umum dan menghormati keyakinan beragama, serta mencegah timbulnya konflik keresahan akibat penghinaan terhadap agama. Pasal ini bertujuan menjamin hak warga negara menjalankan aktivitas keagamaannya tanpa gangguan. Tetapi saudara-saudara, hanya satu agama yang kena dinista, sedangkan kalau Kristen diejek, dihina, tidak ada yang melaporkannya dan bebas-bebas saja. Itu sebabnya saya memberikan diri saya untuk membongkar kepalsuan baik pasal penistaan agama maupun SKB 2 Menteri yang tidak memihak kepada kebenaran. Contoh,
kasus Pak KC ini, saudara-saudara, dikenakan tuntut 10 tahun, divonis 10 tahun. Ini keterlaluan, seperti penjahat besar. Orang-orang yang mencuri uang negara tidak ada yang sampai 10 tahun. Dituntut 10 tahun, divonis 10 tahun. Ini adalah penghinaan terhadap kemanusiaan oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Karena saya mengurus Pak KC, maka saya tahu banyak hal tentang hukum. Termasuk penyidik itu si Bambang Plukusuntur itu, saya lawan, saya berantem sampai di hakim. Begitulah keberanian saya maki-maki itu polisi itu di kantor dia. Demikian juga Kamarudin Simanjuntak, itu berani sekali nih Kamarudin Simanjuntak itu. Jadi itu yang terjadi. Terus berapa tahun di dalam penjara Pak KC setelah ditentukan 8 tahun, itu berapa yang dijalani sepenuhnya? Ya, 4 tahun 2 bulan ya saya. Oh, 4 tahun 2 bulan baru keluar ya? Iya. Mengajukan PB. PB itu pembebasan bersyarat. Itu Jadi, program itu dari negara, itu dari presiden, pengajuan program bersyarat itu. Jadi wajib semua napi itu mengajukan program supaya bisa pulang sebelum waktunya selesai. Ya. Tapi memang sudah keterlaluan ini, Undang-Undang Negara Republik Indonesia itu berkaitan dengan pasal 165A yang juga dikenakan kepada saya. Saya dituntut 5 tahun, divonis 4 tahun. Tapi Anda semua harus tahu bahwa saya hanya menjalani 1 tahun 4 bulan. Karena saya melawan dan saya berperang dengan mereka, yaitu saya menginjil di setiap tempat saya ditaruh. Mulai dari baris krim, kemudian penjara kelas 2A, dan penjara kelas 1 Tangerang. Jadi saya 3 tempat, saya terus menginjil. Hampir 200 orang kurang 2 orang terima Yesus selama dalam perjalanan saya dalam penjara. Saifuddin Ibrahim harus segera dikeluarkan karena akan berbahaya. Itu sebabnya saya hanya menjalani 1 tahun 4 bulan. Saya tidak tahu bagaimana cara Tuhan ya, gara-gara menginjil saya dikeluarkan cepat. Demikian juga Pak KC ini akan berpengaruh di dalam penjara, sehingga memang ada program pemerintah yaitu mengajukan PB, pembebasan bersyarat. Khusus untuk kasus apapun di seluruh perkara di Indonesia, termasuk korupsi dan sebagainya. Jadi begitu saudara-saudara. Terus bagaimana sekarang, ada di mana Pak KC berjalan terus pelayanan? Bagaimana? Silakan. Ya, saya di Ciamis berjalan terus pelayanan. Ya, orang-orang yang memberi sen untuk terima Tuhan saya paranin. Gitu, saya deketin, gitu ya. Jadi saya nggak mundur. Hidup bagi Kristus, mati keuntungan. Ya, jadi saudara-saudara mendengar ini, boleh diceritakan oleh saudara-saudara. Saya ketemu dengan MKC. Silakan memberikan
gift koin-koin kepada Pak KC. Kalau kemarin itu dapat 1.500 di komalnya siapa, saya lupa. Ini komal saya ya harus lebih daripada 1.500. Ya, penonton bertambah. Ya. Saya kan sudah bebas di luar. Saya kan sudah punya akun sendiri. Jadi kalau yang mau bantu pelayanan Pak KC ini, terima kasih fotopinya. Yang bantu Pak KC langsung saja ke Bang Cape Antri punya saya, gitu. Atas nama Muhammad Kosman. Ya, jangan melalui yang lain. Jangan melalui istri, anak, karena mereka sudah punya tanggung jawab masing-masing, ya. Saya juga punya tanggung jawab untuk melayani Tuhan, seperti itu. Oke, dengar apa yang dikatakan Pak KC, silakan. Tapi nggak tertulis di sini rekeningnya Pak Muhammad Kosman. Silakan nanti tanya-tanya ke yang lain, ke Yuli ataupun siapa. Saya juga sudah dikirimin nomor rekeningnya Pak KC. Saya belum tahu persis. Saya lupa untuk menjelaskan kepada saudara, tapi nanti di YouTube saya akan bicarakan di sana nanti untuk membantu pelayanan Pak KC. Silakan ya. Tapi yang sekarang silakan. Jangan dilupain, karena saya kan mantan dari kampus biru. Jadi saya dengan Lucy Daipah itu melayani kampus biru. Kemarin ke Lapas Cipinang, ke Pondok Bambu perempuan. Saya kesaksian di sana. Dan di Cipinang udah ada 10 orang mantan-mantan yang udah percaya Yesus begitu. Dan kemarin itu menyambut saya, kita, oh ini ya Pak KC orangnya katanya. Wah luar biasa saya bilang. Gitu banyak teman. Jadi ini untuk pelayanan ke Natalan nanti kayaknya di Cipinang saya Natalan. Ya silakan. 20 ya. Ya kirim-kirim untuk Pak MKC karena ini langka sekali. Pak KC datang ke room ini dan baru pertama kali dia datang ke Saifuddin Ibrahim. Silakan dikirim bunga-bunga, koin-koin. Terima kasih topinya. Yang ngasih topi-topi. Ya. Silakan mawar-mawar. Mawarnya terima kasih untuk Putri. Kacamatanya. Kasih kacamata. Iya. Terima kasih yang nonton di bawah. Putri. Di Indonesia jam berapa sekarang? Jam 10 pagi, setengah 11. Oh, jam 10 pagi. Ya. Begitu. Yones, terima kasih. Saya tidak melupakan Pak KC. Bagaimanapun ya saya enggak. Iya betul. Ya biar yang kangen-kangen ingin dengar KC lagi, doakan saja nanti kalau udah bebas murni, udah lepas nggak lapor lagi. Ya mungkin saya bisa jalan-jalan kemana-mana seperti itu teman. Terima kasih donat-donat. Makasih itu hatinya. Terima kasih. Iya. Ya. Mau langsung gitu ya ke Bang Cape Antri saya ada gitu. Biar langsung saya terima. Terima kasih bunga-bunganya, topinya, tapi terima kasih. Thank you for you give me flower. Oke. Sudah bisa bahasa Inggris ya, Bi ya? Oke.
Anthony, lo kok mundur Thank you. Anthony, Ayin. Iya, Ayin. Terima kasih sudah bertemu. Inilah MKC. Ya. MKC ini lebih baik maju daripada mundur. Maju terus gitu. Ini Daripada Ayin mundur yang jungkrak. mana? Ayin Yakob. Salam. Ayin Yakob, ya bagaimana? Silakan. Asli yakin Ayin Yakob saya. Kacek makin sejak di kerangkeng. Enggak, itu saya melaksanakan tesis itu, selesai saya. Jadi udah doktor sekarang keluarnya. Dokter, master hukum, and hum. Oh, Iya. turun Ayin. Terima kasih sudah naik. Terima kasih sudah nongol, Mister Nongol. Inilah Mister Nongol. Temu kangen saja, ya. Iya, dengan Abi. Saya senang bisa bergabung. Terima kasih, Abi. Yahya Baloni dulu itu dia ditangkap karena ada KC, biar imbang, ada Islam dan Kristen. Yang saya minta itu somat. Tapi polisi nggak berani nangkap somat. Begitulah model politik agama di Indonesia. Ya, kenapa saya memberanikan diri membuka ini? Karena saya perhatikan ya, makin lama kemanusiaan di Indonesia itu semakin memudar. Padahal di dalam Pancasila itu yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Sekarang banyak orang yang tidak beradab demi kepentingan pribadinya, demi kepentingan pangkat, menginjak orang, demi nama baiknya, ya, menjatuhkan orang, gitu. Makanya dulu yang sembarangan ngomong, setelah saya tepis itu, walaupun saya resikonya sekarang mengalami penderitaan di kampus biru, tapi nggak apa-apa, tapi puas, mereka nggak bisa ngomong lagi, udah bungkam aja, gitu. Dulu kan mengatakan di salib itu ada jin kafir, sambil nengok, haleluya. Ya saya jawab, nggak ada di salib jin kafir, ada juga Tuhan Yesus. Yang ada jin kafir itu ya di Arab sana. Itu. Nah, kalau ngomong seperti ini dengan orang buta, yang mereka merasa diolok-olok gitu. Tapi kan ini fakta. Tapi cukuplah, nggak ada lagi yang berani menghujat Kristen dengan mengatakan ada jin kafir di salib. Tutup sejak saya itu. Memang konsekuensinya, resikonya dihujat saya. Nggak apa-apa. Nah, yang ingin saya sadarkan bangsa Indonesia ini, tolonglah sebagai bangsa Indonesia, tunjukkanlah budaya bangsa, bahasa Indonesia yang asli. Jangan ingin bahasa Indonesia diganti dengan bahasa asing. Gitu. Makanya saya pernah bertanya kepada saksi ahli dulu ya, yang dari Bogor itu, yang MUI itu.
Saya cukup bertanya, saudara saksi ahli, saudara ahli, saya mau bertanya, bahasa Arab itu bahasa apa bagi Indonesia? Mikir lama dia. Bahasa Arab, bahasa asing. Cukup yang mulia, pertanyaan saya itu cukup didengar banyak orang. Jadi supaya maksud saya, yang mendengar itu tahu bahwa bahasa Arab itu bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa kita. Jadi jangan mau kita ini membanggakan bahasa orang sampai dengan saudara tetangga bermusuhan. Seperti itu. Jangan. Kita kembali ke jati diri bangsa kita, budaya kita, budaya berpakaian, pakai kaos, kemeja, batik, itu budaya Indonesia. Tunjukkanlah ke dunia bahwa itulah jati diri Indonesia. Jangan ikut-ikutan, ya. Laki-laki pakai rok, jangan. Itu kan budaya orang, biarkanlah negara orang. Kita tetap bangga dengan Indonesia. Makanya saya senang di Indonesia karena bangga dengan Indonesia. Di Indonesia itu ada warteg, ada makanan murah, terjangkau, meriah, ada kerang, sayur. Coba, kalau di negara lain, belum tentu itu makanan murah. Maka saya dengan bangga warteg itu mendukung orang yang pas-pasan. Gojek aja seneng pada makan di warteg. Ini siapa tahu ya warteg pada bayar saya nanti dipromosikan sama saya di dunia. Siapa tahu saya di warteg makan gratis nanti. Ya. Itulah, Bi. Lanjut. Oke, baik. Terima kasih saudara-saudara penonton di bawah. Tambahin lagi dong. Yang baru datang yang ini gift untuk Pak Kace. Penuhi sampai 1.000. Saya nambahin ngomong lagi. Kalau masih ada waktu, Bi. Ya, silakan. Saya berpesan kepada seluruh bangsa Indonesia yang dimanapun Anda berada, di luar negeri, dalam negeri, promosikan jati diri bangsa Indonesia dan budaya Indonesia. Salam sadar. Nah itu, moto saya adalah salam sadar. Jadi jangan mempromosikan bahasa orang, negara orang, bangga yang belum tentu yang kita banggakan itu menghasilkan buat kita. Gitu. Kenapa saya mempromosikan Yesus Kristus Tuhan? Karena dia menjamin keselamatan bagi kita semua yang percaya. Kalau saudara ingin diselamatkan, ya percaya Yesus. Siapa itu Yesus? Yesus adalah Allah yang benar. Sebagaimana dikatakan di kitab 1 Yohanes 5 ayat 20. Dia adalah anak Allah yang memberi pengertian kepada kita supaya kita ada di dalam yang benar, dan dia adalah Allah yang benar. Yesus adalah Allah yang benar. Gitu. Makanya saya dulu ketika masih di seberang sering mengatakan kalau itu wujud, tapi wujudnya kok cuma kata-kata, tidak bisa membuktikan. Nah, setelah saya kenal Yesus, baru tahu saya wujud Allah. Seperti itu. Saya sering masuk ke Bang Edis, tapi tidak bisa waktu karena banyak yang ingin masuk. Cuman saya ingin masuk tapi belum diberi kesempatan naik gitu. Ya teman-teman, pengen sih bergabung dengan apologet penerus saya itu. Biasanya kan yang mempelopori dulu, tapi setelah saya vakum mereka pada bergerak. Itulah cara Tuhan. Ya,
Jadi usia tua haruslah anak-anak muda tampil demi mempromosikan Tuhan Yesus, Tuhan kita, Sang Juru Selamat dunia. Yesus adalah pengantara dosa kita. Yesus orang kudus, tidak pernah berdosa, sehingga Dia sudah mencurahkan darahnya untuk mensucikan kita. Kita patut percaya dan bangga memiliki Yesus Tuhan. Amin, B. Amin. Nah, begitu. Oh ya, saudara-saudara. Terima Yesus kasih. adalah Juru Selamat dunia. Jadi jangan khawatir, oh saya mau orang Jawa nggak bisa selamatkan, diselamatkan. Oh saya mau orang Batak, diselamatkan. Oh saya orang Dayak, diselamatkan. Intinya percaya Yesus, pasti diselamatkan. Amin. Oke. Siapa yang meninggalkan Yesus, itu yang akan walahu alam. Tidak tahu arah kemana. Itu. Kenapa? Karena Yesus adalah berasal dari sorga, yang turun dari sorga. Sebagaimana dikatakan firman Tuhan, Yohanes 6 ayat 38. Aku telah turun dari sorga untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Ya, Kita mengikuti yang benar, tidak mengikuti yang pasti, mengikuti yang berasal dari sorga, bukan mengikuti orang negara lain, ya, yang dari negara lain, ibunya kita kenal, bapaknya kenal, ya jangan diikuti lah orang dunia, manusia dunia. Jadi ikutilah orang yang dari sorga. Siapa dia yang dari sorga? Yesus Kristus Tuhan kita. Ada amin? amin. Kita sapa dulu tamu Pak Daud Yosef. Pak Daud Yosef, ya Pak Salam, Pak Daud Yosef dari Pak Aceh. Bang Daud, salam kenal Bang Daud. Salam kenal Pak Aceh nih. Pak Daud. Pak Daud Yosef. Lagi ada yang beli kali ini. Hah? Dia sambil jaga toko dulu. Wow, luar biasa. Pak Daud. Al Nelis Mat, selamat berjumpa. Salam kenal dari MKT. Oh, malah. Oh, Sinel itu tadi ngorok ya. Emang benar-benar. Oke. Kalau tidak ada lagi yang memberikan gift, terima kasih kepada Pak Kace. Silakan menyampaikan. Terima kasih. Ada yang kasih jendela. Terima kasih jendela. Haleluya. Siapa yang ngasih itu? Terima kasih. Cek, ada suaraku Abi. Pak Daud. Udah ada ya. Ya. Ada Pak Daud suaranya. Ya, salam Abi, salam Pak Kace. Salam Halo. juga. Ya, Salam kenal Bang Daud. salam kenal Abang Jos. Ya, sehat ya Pak Kace. Puji Tuhan, Ya. sehat. Oh, aku kira tadi Pak Kace live, tak tunggu-tunggu. Oh, mau live tapi ya sinyalnya kayak gini punya saya. Kadang-kadang saya suka kaget ya, ada aplikasi yang masuk ke HP saya selalu mengganggu. Oh, gitu ya. Iya. Ya, buat Pak Kace semangat terus Pak Kace. Buat Abi juga ya, semangat terus Abi memberitakan Terima Injil kasih. kerajaan sorga. Ya.
Semangat selalu. Ya. Iya. Pak Aceh sekarang di Jakarta apa masih di Ciamis? Saya sekarang masih di Jakarta karena ada urusan. Gitu. Urusan nanti tanggal ini kan layanan Cipinang, terus tanggal 30 nanti kesaksian gereja gitu. Ya. Jadi sudah diagendakan. Ya, Kerjaan saya melayani Tuhan aja. Kalimantan hadir, Nana Ratu, terima kasih Kalimantan. Pak Gia, semangat. Pak Kace, terima kasih, semangat selalu. Pak Gia sudah bergabung ya, terima kasih. Begitu, saya di Jakarta, kesaksian. Ya. Iya, thanks my friend. Thanks my friend, my beloved. Semangat Pak Kace, Tuhan Yesus memberkati, amin. Ya, betul, saya merasakan pemeliharaan Tuhan itu luar biasa. Dari mulai lumpuh, dari tinggal tulang dibungkus kulit, sekarang ada dagingnya lagi nih, mulai gendut lagi. Ya, syukur. Begitu, Bi. Ya, ini saya berterima kasih juga kepada teman-teman yang mendoakan saya sampai doa puasa dan lain sebagainya. Yang memberkati juga, mengirim terima kasih Pak Gia, kucingnya. Kucing apa-apaan tuh? Iya. Oke. Di sini terima kasih semua. Sudah ada yang masuk lagi? Ada lagi? Sudah nggak ada lagi tamu ya. Terima kasih semua yang mendukung ini. Bunda Lydia Lin, oh banyak juga ini, masih ada 100 orang. Terima kasih banyak. Terima kasih juga Ugo sudah membantu di dalam ini. Akun saya yang besar sudah jatuh tadi. Gara-gara saya masuk ke Komal Muslim. Oh gitu. Iya. Terima kasih Bunda Lydia, terima kasih banyak ya. Saya dari pagi, dari jam 4 saya sudah bangun. Kemudian saya janjian ketemu dengan teman di tempat saya ketemu Ugo dulu. Ini Ugo ini jauh dari saya, 5 jam terbang ke Ugo yang di bawah saya ini. Ya, oke, saudara-saudara, sudah terima kasih saya kita rungkat dulu. Kita doakan untuk Pak Kace, untuk perjalanan ke depan, karena kita tidak lama di dunia ini, tetapi kita terus sekali Yesus, tetap Yesus. Jangan lupa memperkatakan firman Tuhan, jangan lupa memperkatakan Taurat Tuhan ini siang dan malam. Baik tidak baik waktunya, beritakan Injil, hanya nama Yesus yang kita dengungkan, yang kita besarkan, yang kita tinggikan. Terima kasih Pak Kace sudah bersaksi dalam penjara. Karena memang Paulus itu di penjara, dia berulang kali masuk penjara.
Nanti lewat-lewat kalau ada pelayanannya Edis, masuk aja Pak Kace, cari Edis. Udah sering masuk lagi live tapi nggak bisa diangkat-angkat, mungkin nggak kenal atau bagaimana. Oh gitu, nanti saya kasih Iya. tahu, saya WA dia nanti. Oh boleh. Itu MKCTA. kemarin kan lagi debat dengan yang harus mengerti Al-Quran itu harus ngerti bahasa Arab. Nah, Saya mau masuk mau ngomong di situ, saya tes itu bisa bahasa Arab nggak dia gitu. ya, Kamu bisa terjemah Al-Quran nggak gitu? Ya, iya, kalau bisa cuma bahasa Arab saya jawab. Mau saya gitu aja komunikasi aja sekalian. iya. Soalnya saya Ngobrol. sering masuk juga ke akunnya orang Kuwait, orang Dubai. Saya sering ngobrol dengan mereka. Iya. Udah Tapi percaya Yesus. Pak Kace tetap jaga kontrol Pak Kace. Kalau di luar itu Iya. nggak ada yang Yang kontrol. pasti cuman kenalan doang dengan TKW di Arab gitu ya, biasa lah. Nyambung bahasa gitu. Karena Ya mereka juga jangan apa namanya, jangan vulgar kayak dulu sebelum urus visa aja, visa iya. kemudian ya visa Amerika urus saja dulu. Oke. Iya, Biar iya. datang ke Amerika. Oke, Bi. Terima kasih Ya. sarannya. Baru digeber dari Amerika. Oke. Lo Gitu aja. pada di Indonesia ya boleh aja kamu ngomong apa kek. Saya tidak peduli. Ya. Terima kasih. Oh, ada Indonesia ini. Coba saya angkat dulu Indonesia, mungkin mau ngobrol sama Pak Kace. Oh, puji Tuhan. Itu Terima apa kasih namanya? Tabita. Tabita, terima kasih. Ikan itu Indonesia, namanya Aris. silakan. Indonesia memuji Tuhan. Terima kasih. Indonesia bagi Kristus. Silakan Indonesia memuji. Amin amin Nabi. Saya mau nyumbang satu lagu buat Abi. Boleh, silakan. Ya. Saya ya. Indonesia, salam kenal. Indonesia memuji Tuhan. Ya, Indonesia diberkati Tuhan. amin. Saya mau nyumbang satu lagu buat orang tua saya dari Amerika Serikat, Ya, Bapak Abi. Ya. Saya Iya. kalau di Amerika sudah malam Kak Abi? sini sudah jam 8.12 menit malam. Malam. Jadi selamat malam buat orang tua kami, Pak Abi. Saya mau nyanyi satu pujian Mari, dengan ini lagu ciptaan saya sendiri. ya. Nggak ada alat musiknya. Ayo silakan. Mari pujilah Tuhan, hai semua hamba Tuhan yang datang melayani Tuhan di rumah
Saifuddin yang ada pada malam ini. Mari pujilah Tuhan, hai semua hamba Tuhan yang datang melayani Tuhan di Room Saifuddin pada malam hari ini. Amin. Angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan pujilah Tuhan. Aku mau tetap setia memujimu Tuhan dari sekarang dan sampai selamanya. Amin. Tuhan Yesus Amin. memberkati. Terima kasih Indonesia memuji untuk lagu untuk saya khusus. Tetapi lagu memuji itu adalah memuji Tuhan, bukan memuji saya ataupun memuji Amin. diri. Terima kasih. Lagu ini saya persembahkan bukan untuk tapi untuk Tuhan. Ya, jadi semua jiwa-jiwa yang mau mengikut Yesus yang naik di room ini, bukan kita menyenangkan hati Abi, tapi hati Tuhan. Tapi Abi Tuhan yang pakai untuk mencari jiwa-jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Ya, saya menganggap Abi bukan orang lain, tapi orang tua rohani saya. Terima kasih. Satu saat bisa ketemu secara nyata dengan orang tua rohani saya. Mungkin saya ke Amerika dengan istri. Puji Tuhan. Ya, silakan datang, silakan kemana saja kita harus membesarkan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Itulah Kapan lagi Abi melayani di room Indonesia memuji Tuhan, karena sudah lama sekali ini. Ya, hampir tiap hari itu saya kayak room, kemudian persekutuan doa. Tadi di Samaritan Internasional, saya 3 jam tadi melayani di sana. Puji Tuhan. Iya. Puji Tuhan. Salam kenal Bapak. Ini siapa Abi yang gambarnya dibesarkan ini? Ini Pak MKC. Pak MKC. Oh, MKC. Salam Puji kenal. Tuhan. Waduh, Bapak. Ya, terima kasih. Tuhan pertemukan saya dengan Bapak Amin. juga sebagai orang tua saya ya, Pak. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Luar biasa, tetap ikut Tuhan, Pak. Maju terus. Haleluya. Haleluya. Nanti Ikut Pak, Tuhan. Bapak bisa melayani di room Indonesia memuji Tuhan. Nah, Boleh boleh. kapan? Ya, Bapak melayani nanti di room Indonesia memuji Tuhan. Oh itu ya, channelnya Indonesia memuji Tuhan ya. Ya. Iya. Oke, nanti Saya di-follow-follow. baru sekali khutbah dan itu pun lagi lewat-lewat langsung disuruh didaulat untuk menyampaikan firman Tuhan. Begitu. Haleluya. Boleh. Ya. Iya, iya. Boleh, Puji Pak. Tuhan, luar biasa. Tuhan yang indah. Iya. Iya, yang saya besarkan ini Pak KC. Dia terima baru kasih. bersaksi, baru sudah berapa lama keluar Pak KC? Saya udah 2 bulan. Ya, sudah 2 bulan keluar dari penjara setelah
4 tahun 2 bulan dalam penjara. Ya. Saya mau nyanyi dulu. Silakan. Memegang tanganku, Tuhan janji takkan pernah tinggalkanku. Suatu hari nanti, jika hukumanku usai aku jalani, ku takkan pernah lupa saat ku putus asa. Tuhan datang beriku berjuta harapan. Suatu hari nanti, jika aku bebas, ku kan jadi saksimu. Akan ku ceritakan ke semua orang bahwa hanya Tuhan yang menolongku. Terkadang ku merasa sendiri, sepertinya tak ada harapan lagi. Tapi Tuhan selalu menghibur hatiku. Tuhan datang hapus air mataku. Suatu hari nanti, jika hukumanku usai aku jalani, ku takkan pernah lupa saat ku putus asa. Tuhan datang beriku berjuta harapan. Suatu hari nanti, jika aku bebas, ku kan jadi saksimu. Akan ku ceritakan ke semua orang bahwa hanya Tuhan yang menolongku. Tuhan, Kau sungguh baik. Saat aku putus pengharapan, Engkau datang beriku berjuta pengharapan. Engkau selalu menghiburkan hatiku ya Tuhan. Engkau selalu mendengar doaku. Engkau datang hapus air mataku. Oh yeah. Suatu hari nanti, jika hukumanku usai aku jalani, ku takkan pernah lupa saat ku putus asa. Tuhan datang beriku berjuta harapan. Suatu hari nanti, jika aku bebas, ku kan jadi saksimu. Akan ku ceritakan ke semua orang bahwa hanya Tuhan yang menolongku. Akan
semua orang bahwa hanya Tuhan yang menolongku, bahwa hanya Tuhan yang menolongku, bahwa hanya Tuhan yang menolongku. Terima kasih teman. Nah, itulah persembahan lagu dari MKC buat saudara-saudara dimanapun berada. Terima kasih hatinya DR. Terima kasih ya teman. Terima kasih topi lo. Ada topi. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Ya. Jadi Terima kasih semua. Semuanya terima kasih. Saya izin pamit, mau masak dulu ya Abi. Sebelum pamit, Indonesia memuji Tuhan, mengundang Bapak MKC untuk melayani di Room Indonesia memuji Tuhan hari Kamis. Hari Kamis Hari ya. Kamis, Pak. Tanggal Hari Kamis. Tanggal berapa? Ya, sekarang kan tanggal 22 ya. Kamis berarti sekitar tanggal 23 itu Pak, 23 atau 24. Oh, 2024 boleh. Soalnya kan Tanggal 24 November, hambanya Bapak MKC melayani, bersaksi dan bawa firman di Room Indonesia memuji Tuhan. Amin. Sama dengan orang tua kita yang ada di Komal ini, Bapak Haji ya, Bapak hamba Tuhan Saifuddin ya, sebagai orang tua kami ini Pak Abi, bukan orang lain, tapi saya mengangkat sebagai orang tua Bapak. Ya, oke. Ya, saya izin turun karena mau lanjut kerja. Sekali lagi tanggal 24 dicatat untuk melayani di Room Indonesia memuji Tuhan tepat jam 4 sore. Jam 4 sore. Oke, terima kasih ya. tanggal 24 ya. Ya, tanggal 24 jam atau 4 sore. 27? Ya. Jangan lupa saudara-saudara, Pak Kace nanti hari Kamis jam 4 sore waktu Indonesia. Iya, di Komalnya Ini Indonesia memuji Tuhan. Kita akan bikin KKR, pembicaranya kesaksian dari hamba Tuhan MKC tanggal 27. KKR Indonesia memuji Tuhan. Ya, jangan lupa. Ya. Oke. Ya. Oke, Sampai terima jumpa lagi kasih. di hari Kamis. Saya pamit turun, Abi. Ya. Ya, terima kasih sudah menyanyi memuji Tuhan. Amin, amin. Bi, izin pamitnya Bi. Oke, silakan. Yo, makasih. Terima kasih Pak Kace, Tuhan berkati. Oke. Terima kasih yang sudah memberkati Pak Kace. Para penonton, terima kasih ya. Ugo, terima kasih. Narasumber hari ini. Malam sudah jam 8.27. Kita selesaikan. Sudah malam juga kan, Bi? Ya sudah, saya makan apa tadi? Siangnya sayur aja, saya makan sayur. Nggak makan apa-apa. Tapi pagi tadi in and out saya. Hamburger. Ada yang janjian ketemu, tadi sudah ketemu. Udah dilanjut tapi kegiatannya. Oke, Abi sudah dulu. Kita rungkat dulu. Ugo, terima kasih.
sudah menemani kita, dan Pak Kace ternyata masuk. Terima kasih semuanya. Bapak Surgawi, tolong para penonton yang dibawa berkati, mereka-mereka yang belum mengenal Engkau, biarlah Tuhan datang ke dalam kehidupan mereka, memperkenalkan dirimu di hati mereka, di pikiran mereka. Tuhan, terima kasih untuk Ugo, dan terima kasih Marsha, Yuli, yang sudah masuk, Pak Erbi juga. Tuhan ajaib yang sudah bekerja, melanjutkan pekerjaannya. Pak Kace dan juga Indonesia Memuji, serahkan hidup kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Terima kasih God, terima kasih semuanya. Tuhan memberkati.